Halo semua, perkenalkan nama saya Yulamboro dari Gizi tingkat 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang mineral mikro. Yang pertama yaitu pengertian mineral mikro. Mineral mikro adalah mineral yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah sangat kecil, biasanya kurang dari 100 per hari, tetapi memiliki peran penting dalam berbagai proses biologis. Dan kedua yaitu jenis-jenis mineral mikro dan fungsinya. Beberapa mineral mikro dan fungsinya utama yaitu yang pertama, zat besi atau Fe membentuk hemoglobin untuk mengangkut oksigen dalam darah. Kedua, seng atau Sn membantu pertumbuhan, penyembuhan luka, dan fungsi enzim. Yang ketiga, tembaga atau Cu berperan dalam pembentukan sel darah merah dan metabolisme zat besi. Dan yang keempat, yodium atau I membentuk hormon tiroid untuk mengatur metabolisme. Yang kelima, selenium atau Se antioksidan melindungi sel dan kerusakan. Yang keenam, mangan atau Mn membantu kerja enzim dan metabolisme tulang. Sumber mineral mikro. Yang pertama, zat besi. Sumber mineral mikro yaitu daging merah, hati, dan bayam. Kedua, yodium. Sumber mineral mikro, garam beriodium, rumput laut. Yang ketiga, tembaga. Sumber mineral mikro yaitu kerang, kacang-kacangan, dan hati. Selenium. Sumber mineral mikro yaitu kacang Brasil dan ikan. Dan mangan, sumber mineral mikro, gandum, teh, dan kacang-kacangan. Dampak dan kekurangan dan kelebihan mineral mikro. Dampak kekurangan mineral mikro yang pertama yaitu kekurangan zat besi dapat menyebabkan anemia. Kedua, kekurangan yodium dapat menyebabkan gondok. Dan ketiga, kekurangan seng dapat memperhambat pertumbuhan. Dampak kelebihan mineral mikro yang pertama, zat besi dapat menyebabkan kerusakan hati dan gangguan metabolisme. Kedua, kelebihan selenium dapat menyebabkan selenosis yang berbahaya bagi kesehatan. Dan yang ketiga, kelebihan yodium dapat memicu hipertiroidisme. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan mineral mikro. Yang pertama, bioavailabilitas makanan. Mineral dari sumber hewani biasanya lebih mudah diserap dibandingkan dari sumber nabati. Dan kedua, interaksi antar mineral. Contohnya, kelebihan zat besi dapat menghambat penyerapan seng. Ketiga, kondisi fisiologis tubuh. Usia kehamilan, penyakit, dan kondisi kesehatan umum mempengaruhi kebutuhan dan penyerapan mineral mikro. Dan yang keempat, pola makan. Konsumsi makanan bergizi dan seimbang akan meningkatkan penyerapan mineral mikro. Cara-cara memenuhi kebutuhan mineral mikro. Yang pertama, mengonsumsi makanan yang kaya mineral mikro secara bervariasi dan seimbang seperti daging, ikan, sayuran hijau, dan kacang-kacangan. Kedua, menggunakan garam beriodium sebagai sumber yodium tambahan. Ketiga, menghindari konsumsi suplemen mineral tanpa anjuran medis karena risiko kelebihan. Dan yang keempat, memperhatikan interaksi antar mineral agar penyerapan optimal. Misalnya tidak mengonsumsi zat besi dan seng bersamaan dalam jumlah besar. Dan kesimpulan, meskipun diperlukan dalam jumlah kecil, mineral mikro sangat vital bagi kesehatan tubuh. Kekurangan atau kelebihan dapat menimbulkan penyakit, sehingga asupan harus seimbang melalui makanan bergizi. Sekian
penjelasan dari saya tentang mineral mikro dan terima kasih.